حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والملائكة المقربين وساداتنا الصوفية المحققين أينما كانوا الصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله جميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير ولمن أوصانا وأوصاهم بالدعاء وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نهروي عبد السلام وأصوله وفروعه أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وأن الله يطول أعمارنا في طاعته وحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصلح لنا الأحوال يتقبل من الأعمال ويبلغنا منازل الرجال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 36 misali ya. Jadi kalau baca ini baca judul apabila semuanya pakai alif lam gini Asy-Syafi'i at-talibul misali ya. Jadi Asy-Syafi'i putus at-talibul misali. Karena itu mubtada khabar ya. Asy-Syafi'i adapun Imam Syafi'i at-talibul misali adalah talib penuntut ilmu, pelajar, al-misali yang misali, misal itu contoh ya. Jadi yang bisa dijadikan teladan ya. Imam Syafi'i atau Syafi'i muda atau Syafi'i kecil boleh juga adalah seorang pelajar yang menjadi percontohan al-misali. Bisa juga dibaca asy-Syafi'i ya. Asy-Syafi'i itu dalam posisi khafad. Asy-Syafi'i ya. Yaitu di depannya ada fi seakan-akan tapi fi-nya dibuang. Babun fi Syafi'i. Nah, bab tentang Syafi'i at-talibil misali sebagai talibi menjadi badal dari asy-Syafi'i. Badal itu pengganti ya. Syafi'i, siapa itu Syafi'i? Talibil misali gitu. At-talibil misali yaitu Syafi'i itu adalah pelajar yang menjadi percontohan. Jadi mau dibaca asy-Syafi'iyyu atau asy-Syafi'iyyi boleh. Atau asy-Syafi'iyah, yang penting takdirnya itu atau kira-kiranya di depan itu kita tahu apa ya. Jadi asy-Syafi'iyyu atau asy-Syafi'i at-talibul misali boleh. Asy-Syafi'i at-talibil misali juga boleh. Tadi udah jelas tuh ya. Kalau asy-Syafi'iyyu at-talibul misali itu jadi mubtada khabar ya. Tapi kalau dibaca asy-Syafi'iyyi at-talibil misali pakai kasrah itu berarti an ya. Di depan itu ada an atau fi, tentang atau membahas tentang atau dalam pembahasan gitu. Kalau fi itu kan di dalam pembahasan asy-Syafi'i. Ya. Fi, kalau fi huruf khafat berarti Syafi'inya khafat ya. Kana Syafi'iyyu adapun adalah kana itu adalah ya. Kana adalah terbukti asy-Syafi'iyyu Imam Syafi'i isim kana jadi asy-Syafi'iyyu ya. Kana itu membutuhkan isim dan khabar. Asy-Syafi'iyyu itu rafa jadi isim kana. Asy-Syafi'iyyu ya. Tapi kebanyakan orang bacanya asy-Syafi'i udah biar gampang ya. Karena orang Arab biasanya enggak demen baca asy-Syafi'iyyu ya. Itu aslinya aja, aslinya asy-Syafi'iyyu. Tapi kita bacanya kana Syafi'i ya. Enggak perlu dibaca domahnya tapi mengandung domah. Domahnya zahir boleh, muqaddarah juga boleh ya. Kana Syafi'i itu Syafi'i ya-nya sukun tapi takdirnya domah khafat ya. Boleh juga kana Syafi'iyyu jadi isim kana.
Radhiyallahu anhu itu keterangan, ya. Atau doa. Radiya itu fiilnya fiil madhi. Alima ya'lamu, radiya yarda. Radiya yarda ridon. Alima ya'lamu ilman, ya. Radiya yarda ridon. Tapi radiya walaupun bentuknya fiil madhi maknanya doa, ya. Bukan berarti telah meridhoi, tapi semoga Allah meridhoi, ya. Sama kayak kita hafizahullah, ya. Hafizah telah menjaga. Siapa? Allah, ya. Hafizahu telah menjaga dia, yaitu Allah. Maksudnya semoga, bukan telah tapi semoga. Itu namanya fiil doa, ya. Radhiyallahu, semoga meridhoi Allah, anhu, kepada Syafi'i, ya. Taliban itu menjadi khabar kana, ya. Taliban khabar kana. Ciri khabar kana adalah mansub, nasab. Ciri nasabnya dengan fathah. Sengaja ya, karena udah lama nggak pemanasan nahu, jadi pakai nahu. Taliban itu khabar kana, ya. Jadi asalnya adalah asy-Syafi'iyyu talibun, asalnya. Asalnya asy-Syafi'iyyu mubtada, talibun khabar. Mubtada sama khabar kan harus rafa. Tapi karena di depan ada kana maka jadi rusak. Nah, makanya kana itu disebut amil nasikh, amil perusak. Gitu. Perusak maksudnya yang gimana perusak? Yang tadinya mubtada khabar bukan jadi mubtada khabar lagi tapi isim dan khabar, ya. Jadi kana Syafi'iyyu taliban. Adalah Imam Syafi'i itu taliban, ya. Adalah seorang pelajar. Misalian itu jadi sifat, jadi naat dari taliban, ya. Misalian yang bisa dijadikan contoh. Kalau sifat ngerti ini gitu, yang, ya. Taliban khabar kana mansub mabniun mansubun alamatuhu fathatun zahiratun fi akhirih. Misalian jadi sifat, ya, sifat dari taliban, pelajar yang, ya. Misalian bisa dijadikan contoh. Bima'nal kalimati, bima'nal kalimati, ya. Bi itu huruf khafat, makna itu ya-nya itu ya maksur, ya. Bimakna ya-nya ya maksur, maksudnya ya-nya alif bengkok, ya. Asalnya bimakna yi, tapi karena nggak mungkin dibaca bimakna yi, jelek, ya. Makna itu ana yakni atau ana ya, ana yakni. Bimakna itu asalnya ada kasroh, tapi karena ya-nya itu ya bengkok, ya maksur, maka dibacanya mabniun ala sukun. Bimakna, tapi padahal ada kasrohnya itu, ya. Padahal dia khafat, tapi ciri khafatnya nggak kelihatan karena terhalang oleh ya bengkok ini, alif bengkok, ya. Karena orang Arab nggak mungkin baca bimakna yi, nggak mau. Bimakna, ya. Bimakna karena ya-nya itu sukun, bimakna, ya. Ya-nya sukun, ya, berarti panjang bacanya bimakna, tapi asalnya itu sebenarnya khafat, majrur, dijarkan dengan bi, ya. Bimakna dengan makna al kalimati itu jadi mudhof ilaih dari makna, maknanya jadi mudhof, al kalimati jadi mudhof ilaih, ada ciri kasrah tuh kalimati, ya. Taliban misalian, seorang pelajar yang bisa dijadikan contoh, misalian bimaknal kalimati, ya. Apa ini? Misalian bimaknal kalimati, yaitu dengan makna kalimat, ya. Misalian berarti di sini artinya bukan dijadikan contoh, tapi orang yang paham betul, misali. Orang yang paham betul, pandai atau memahami dengan dalam, misali, ya. Maknanya berubah nih. Bimaknal kalimah, seorang penuntut ilmu yang paham betul, mengerti betul, bimaknal kalimah dengan makna ucapan kalimah, ya. Jadi seorang murid ada yang gampang paham ucapan, seperti gini, di depan tuh kotor banget, ya. Terus gurunya ngomong gini, kotor banget itu masjid halamannya. Nah, kalau murid yang paham kira-kira gimana sikapnya? Iya Ustaz, bener kotor banget. Kira-kira itu paham apa bukan? Ya, kalau dilihat senior dikelepak. Maksudnya bukan begitu, sapuin gitu, ya. Jadi kalau ustadznya ngomong itu kotor banget, maksudnya apa? Sapuin. Cuman ustadznya nggak ngomong tegas, ya, bagi yang punya pikiran aja gitu.
Nah, kalau murid-murid yang pintar itu kayak gitu. Nah, Imam Syafi'i kayak gitu. Kalau gurunya ngomong pakai isyarat, dia paham maksudnya, gitu. Misalkan HP-nya jatuh, ya HP jatuh. Kecomberan misalkan, murid yang paham ya harusnya ambailin gitu. Jangan, wah jatuh ya. Itu maksudnya, bimakna kalimah ya. Kalau kita pernah baca novel Kerasakti itu, ada novel namanya Sun Gokong tuh 3 jilid dia, 1, 2, 3 ya. Itu waktu belajar tuh Kerasakti itu sama gurunya ya. Karena Kerasakti ini bandel tapi pahaman orangnya gampang ya. Satu waktu Kerasakti lagi dihukum, kepalanya dijitak 3 kali, tok tok tok. Nah, terus gurunya tuh masuk kamar tapi tangannya sambil begini, sambil ke belakang. Itu Kerasakti paham. Disuruh datang jam 3 malam lewat kamar belakang. Hebat gak tuh? Ya. 3 kali ketokan maksudnya jam 3 malam, jam 3 pagi lewat kamar belakang. Hanya Kerasakti itu yang paham. Itu novel-novel kayak gitu ada hikmahnya ya. Walaupun hikayat itu apa namanya, fiktif ya. Banyak juga kalau di Islam itu banyak ada apa, kalilah wa dhimnah ya, 2 pasangan binatang, rusa dan apa, kanguru atau apa ya. Itu dia bersahabat. Itu ada hikmah-hikmah, dongeng-dongeng tapi memang mengandung hikmah kebaikan ya. Nah, orang-orang yang paham dengan isyarat-isyarat itu akan paham itu maknanya perintah atau kabar atau larangan. Nah, itu Imam Syafi'i paham ya. Bimaknal kalimah, dia paham betul. Jadi misalian di sini artinya pemahaman yang dalam ya. Misalian tuh otaknya cemerlang, misali ya. Otaknya cemerlang. Nggak kabut gitu, nggak suram. Jadi kalau diajak ngomong tuh paham, nyambung. Ini jarang murid kayak gini ya. Dakhala maidanal ilmi, dakhala memasuki maidanal ilmi, yaitu ruang lingkup, maidan ruang lingkup atau arena. Maidan tuh medan, medan tuh arena ya. Medan perang artinya apa? Arena perang ya. Medan perang tuh artinya arena perang ya. Medan itu biasanya berupa lapangan. Lapangan itu dikelilingi dengan gundukan-gundukan buat orang nonton, itu namanya maidan ya, arena. Dakhala, ia memasuki maidanal ilmi, arena ilmu. Jadi masuk ke masuk ke keilmuan itu seperti masuk ke arena gitu. Seperti seorang gladiator, mau dia mati atau dia mau menang, pilihannya 2 doang. Kalau nggak menang ya mati. Min jami'i abwabihi, min jami'i dari segala, abwabihi pintu-pintunya. Jadi Imam Syafi'i itu memasuki arena ilmu dari segala penjuru pintunya. Maksudnya bagaimana? Dia tuh punya ilmu apa aja gitu. Bekalnya banyak. Belajar nahwu, sorofnya punya, tafsirnya punya, Qur'annya punya. Qur'annya juga bacaannya bagus, fasih gitu ya. Ada orang yang jago fikih, bacaan Qur'annya kurang. Ada orang yang jago pidato, ceramah, nahwunya kurang. Tapi Imam Syafi'i itu komplit ya. Jadi masuk ke arena ilmu dari segala penjuru. Itu kita harus kayak gitu kalau bisa ya. Jadi belajar itu dari hal yang paling kecil sampai yang paling tinggi, harus punya semangat. Kalau nggak begitu kita nggak akan cemerlang, nggak akan bersinar ya. Karena kalau orang punya keahlian 1-2 itu banyak ya. Ada orang ahli imam doang, banyak itu, di mana-mana ada. Ada orang pidato doang, ceramah yang lucu-lucu, banyak itu ya. Ada orang jago nahwu doang, fikihnya kurang, banyak. Ada orang jago fikih, nahwunya kurang, banyak juga. Kalau bisa semuanya dipelajarin gitu. Jadi kalau kita punya murid, semua murid kita bisa latih sesuai dengan kemampuan itu murid. Sementara pengajarnya 1. Nah, Imam Syafi'i itu melahirkan banyak murid dalam berbagai bidang ilmu. Kenapa? Karena gurunya yaitu Syafi'i itu ilmunya banyak, komplit ya. Murid mau belajar apa aja dia punya ya. Min jami abwabih, maksudnya apa? Al-Qur'anu, yang dimaksud pertama Quran. Quran itu berarti belajar makharijul huruf, makhraj huruf, terus sifat-sifat huruf. Terus kalau kuasain dulu ilmu tajwid, habis itu ilmu qiraatnya kan gitu. Qiraat Quran tuh banyak ya. Ada cabang-cabang qiraat, menurut qiraat Warasyi bagaimana bacanya, menurut qiraat Hamzah bacanya bagaimana. Jadi Imam Syafi'i itu paham betul
Nah, karena beliau ini hidup di abad 1500-an, tahun 1500-an meninggalnya ya, hidupnya berarti di bawah itu. Nah, maka Syafi'i itu paham qiraat-qiraat yang dari sahabat-sahabat tertentu. Misalkan Abdullah bin Mas'ud bacanya bagaimana, Ali bin Abi Thalib bacanya bagaimana. Terus setiap sahabat beda-beda cara baca ya. Jangan dibilang sahabat tuh bacanya sama semua. Bahkan Umar bin Khattab bisa berbeda dengan Ali bin Abi Thalib cara bacanya ya. Nah, dari guru-guru itu Imam Syafi'i bisa menyaring ya, bisa komplit ilmunya. Apalagi kalau orang banyak keluar kota, maka ilmunya itu penuh ya, banyak. Wat tafsiru, dan tafsir ya. Jadi kalau dari Quran ujung-ujungnya tafsir itu pasti ya. Tafsir itu apaan? Kalau tafsir itu fassara yufassiru tafsir ya. Fassara yufassiru tafsir. Tafsir itu menjabarkan makna fassara ya. Ada istilah takwil, ada istilah tafsir, sama dia juga. Cuman kalau takwil itu mengambil dari mana yang paling mendekati kebenaran ya. Kalau takwil itu bisa juga ke dalam mimpi. Mimpi itu takwil ya. Walaupun sebagian orang bilang kalau mimpi tafsir ya. Jadi tafsir dan takwil sering digunakan bertukaran makna ya. Tafsir sama takwil sama. Cuman kalau takwil itu lebih ke dari berbagai tafsiran mana yang paling mendekati kebenaran gitu ya. Kalau tafsir bisa banyak, tapi kalau takwil itu paling 1-2 ya, takwil. Takwil itu udah ujungnya daripada tafsir ya. Wal hadis, dan ilmu hadis. Bacanya gimana tuh? Wal hadisu ya. Al-Qur'anu wat tafsiru wal hadisu ya. Dan hadis. Hadis itu apa? Perkataan Rasulullah atau perbuatan yang diriwayatkan ya. Hadis. Hadis itu nanti ada ilmu-ilmunya, ada hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, itu Imam Syafi'i paham ya. Wal fiqhu, dan fikih ya. Wal fiqhu, dan fikih. Wal adabu, dan adab. Wama ila zalika, dan apa-apa yang diperlukan untuk itu. Wama ila zalika, wama dan apa-apa ila zalika kepadanya itu ya. Apa-apa yang dibutuhkan untuk medan ilmu, untuk arena ilmu tersebut ya. Wa kana silahuhu, dan adapun senjatanya Imam Syafi'i silah ya. Seperti dalam hadis ad-du'a silahul mu'min ya. Doa adalah senjata orang mukmin. Silah itu senjata, bisa berupa pedang, bisa berupa tameng, bisa berupa tombak, tuh silah. Masih umum ya, tapi kalau udah barangnya dikit satu-satu tuh saifun pedang ya. Asa tongkat, kalau tombak apa tuh lupa. Tameng juga ada ya. Silah tuh senjata apa aja, bisa pedang, bisa tameng, bisa pecutan ya, silah. Wa kana silahuhu, dan adalah senjatanya Imam Syafi'i as-sabru, yaitu kesabaran. Itu penting tuh, sabar. Wal musabarah, dan musabarah. Sabar sama musabarah tuh hampir satu makna ya. Kalau sabar itu ya sabar ya. Sabar dalam menjalani ketaatan dan ujian. Tapi kalau musabarah itu kemarin yang udah lama tuh musabarah tuh. Musabarah hampir sama sabar juga ya. Tapi kalau musabarah itu menghadapi ya. Sabar dalam menghadapi. Jadi sambil sabar tapi dia sambil caranya bagaimana supaya bisa keluar. Itu musabarah ya. Bersungguh-sungguh dalam menanggulangi ya. Jadi kalau sabar itu tamengnya, kalau musabarah itu pedangnya, musabarah. Sama maknanya. Ya. Jadi orang sabar juga harus punya sabar, pakai sin, pakai sa ya. Orang yang sabar harus sabar ya, pakai sa. Kalau sabar doang itu tameng. Kalau musabarah itu pedang ya. Dalam menghadapi ini kita perlu sabar menghadapi hidup, tapi juga harus cari jalan keluar ya.
Kalau cuma sabar-sabar ya nanti bisa salah nanti. Wal i'timadu ala nafsi, yang wal i'timad dan berpegang teguh. I'timad diambil dari kata imadun. Imadun itu tiang ya. Imadun itu tiang. Ya, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. I'timad itu berarti berpegang kepada tiang gitu. Wal i'timad dan berpegang teguh ala nafsi, kepada jiwa. Berpegang teguh kepada jiwa, jiwanya teguh ya. Wal ikhlasu, dan ikhlas ya. Ikhlas itu maksudnya apa? Ya nuntut ilmu itu ikhlas, bukan motivasi apa-apa, semuanya karena menjalankan agama. Wama wahaballahu, wama dan dengan apa-apa, wahabahu ada hu-nya. Wahaba yang mengkaruniai hu kepada Imam Syafi'i, siapa? Allahu, yaitu Allah, min quwwatil idraki, dari kuatnya idrak. Idrak itu pemahaman, idrak itu mendapati ya. Idrak itu dari itu mendapati, tapi maksudnya pemahaman ya. Dari kuatnya pemahaman. Ilmu itu seperti didapat ya. Ilmu itu cara mendapatkannya gimana ya, paham. Kalau nggak paham nggak dapat gitu. Jadi idrak itu dari kuatnya pendapatan, maksudnya pemahaman. Jadi ilmu tuh biar meletak itu, biar melotok ya harus dipaham. Kalau nggak dipaham namanya nggak dapat ya. Idrak. Wal mudzakarah, dan juga dengan mengulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang ya karatan. Ilmu itu seperti pisau, kalau nggak diasah dia akan karatan ya. Maka kita kalau udah punya ilmu harus diasah ya. Karena sayang kalau nggak diasah. Harus muzakarah, harus diingat-ingat. Zakarah diambil dari kata zikr, ingat ya. Jadi muzakarah itu diingat-ingat, diulang-ulang. Kalau hafalan itu ya kita megang Quran kemana-mana ya. Kalau ilmu yang lain ya kita baca kitab gitu, atau dicatat ya. Wa sur'atul hifzi wal badihati. Wa sur'atul hifzi wal badihati. Wa sur'atu itu kecepatan. Al hifzi hafalan, ngapalinnya cepat. Imam Syafi'i itu ngapalnya cepat. Orang kalau ngapalnya cepat, otaknya cerdas. Kenapa bisa otaknya cemerlang? Karena jarang maksiat. Itu kuncinya ya. Makannya makan yang halal, dan makan gak berlebihan, dan jangan banyak menghayal. Kalau banyak menghayal, pikiran kusut, udah pasti akan susah menyerap ilmu. Itu udah pasti, dijamin itu. Semua ulama menjamin kalau otaknya kusut nggak akan bisa mengikat ilmu. Kalaupun ingat sekali dua kali hilang lagi. Jadi caranya supaya kuat hafalan, kurangin yang namanya tulul amal, panjang angan-angan ya. Panjang angan-angan tuh kebanyakan cita-cita, kerja ini kagak ya, itu bikin otak jadi kusut. Itu maksiatnya otak tuh di situ ya. Jadi kalau ibadahnya otak adalah berpikir, tafakur, maksiatnya otak tulul amal, menghayal. Kebanyakan menghayalnya, kerjanya sih nggak mau ya. Wasur'atul hifzi, jadi Imam Syafi'i sangat cepat hafalannya. Sampai Imam Syafi'i pernah satu waktu jalan di tengah padang pasir, ada perempuan ya. Kemudian angin bertiup kencang. Nah itu gamisnya perempuan ngangkat. Kelihatan nama Imam Syafi'i itu kakinya baru sebatas betis itu. Imam Syafi'i langsung pulang ya. Langsung pulang, langsung murojaah, dan langsung sholat taubat. Itu Imam Syafi'i ya. Kalau kita pantengin ya. Kalau Imam Syafi'i kenapa hafalannya kuat, sekali baca langsung melotok? Karena matanya dijaga. Karena matanya dijaga sehingga pikirannya bersih ya. Mata dijaga tuh bukan cuma dari perempuan doang ya. Ya itu jangan salah paham. Begitu juga melihat dunia orang sama ya. Kalau kita kan banyak menghayal biar kayak orang, karena sering kebanyakan melirik dunia orang ya. Sehingga kita pengen kayak dia gitu. Sehingga maksiatlah otak kita tuh, banyak angan-angannya gitu. Jadi nggak mesti soal perempuan doang yang namanya otak itu ya.
Kalau dalam surat Al-Kahfi, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunia. Janganlah engkau hai Rasulullah itu memalingkan mukamu kepada mereka. Ya. Janganlah engkau melirik kepada mereka turidu zinatal hayatid dunia, karena pengen mendapatkan perhiasan dunia. Ya. Jadi kalau kita melihat dunia orang, kalau kita kesemsem, maka kita juga pengen seperti dia. Itu yang bikin otak kita jadi tulul amal, banyak maksiat. Akhirnya pikiran kusut, iseng dah ngapain aja dah yang maksiat yang enak-enak ya. Untuk melarikan pikiran kita yang lagi kusut ya. Caranya gimana ya? Banyakin berpikir, tafakur, banyakin bersyukur. Penting itu. Wal badihatu. Badihah hampir sama surah ya. Kalau badihah itu bedanya ngapalin nggak pakai mikir. Ngapal nggak pakai mikir. Gimana tuh cara ngapal nggak pakai mikir? Ya sekali ngapal langsung dapat. Jadi kalau dikasih ilmu itu Imam Syafi'i nggak banyak komentar gitu. Nggak banyak dianalisa, langsung diserap. Ya beliau seperti bumi sifatnya, langsung nyerap kalau air hujan itu. Tanah yang subur kan langsung nyerap. Coba kalau tanah yang keras, nggak langsung nyerap, pasti tergenang dulu. Nah, kalau tanah yang udah terkontaminasi, tapi kalau tanah yang subur, tanah yang gembur, udah pasti langsung nyerap yang namanya air. Ya, kecuali intensitasnya terlalu banyak. Tapi kalau airnya sedang-sedang aja, maka tanah yang bagus akan nyerap. Itu badihah. Badihah itu nggak pakai mikir. Ya. Kalau ngafalin nggak mikir, belajar itu nggak pakai mikir. Ya. Nggak pakai mikir bukan berarti nggak dipikirin, tapi kalau dikasih ilmu itu nggak banyak komentar, nggak banyak dipikirin, langsung ditelan. Itu Imam Syafi'i. Begitu juga kalau ngapal juga sama, nggak banyak mikir gitu. Maksudnya nggak banyak nerka-nerka, bacanya nggak seperti ngeja, bacanya lancar gitu. Kalau ditanya bacanya lancar. Itu Imam Syafi'i. Badihah tuh banyak tidak pakai pikiran. Surah. Badihah sama surah. Surah cepat, kalau badihah ya bedanya nggak pakai mikir, cepat juga mananya. Wa jamalut tafkiri, jamal itu indah, tafkir pikiran, ya pikirannya indah, positif, jamal tuh. Wa jamalut tafkir, dan positive thinking, gampangnya gitu dah. Jamal tuh kan artinya bagus, tafkir tuh pikiran. Jadi positive thinking, nggak banyak buruk sangka. Wa quwwatul istintaj, dan kuatnya istintaj, buah pikiran. Istintaj itu diambil dari kata nitaj itu pikiran ya. Dan kuatnya buah pikiran, inspirasinya kuat gitu maksudnya. Imam Syafi'i inspirasinya kuat ya. Jadi pikirannya positif, maka inspirasinya juga kuat, banyak ide-ide yang muncul. Nah, kita harus introspeksi diri tuh. Kalau banyak ide yang buntu, berarti pikiran kita kusut. Pikiran kusut berarti kebanyakan maksiat. Ya. Kita harus sadari tuh, nggak boleh membohongi diri sendiri. Ya. Kalau kita pikiran kita cemerlang, banyak ide sebenarnya. Ya. Cuman ngejalaninnya yang kadang-kadang yang berat, ngajakin orang kadang-kadang orang nggak mau. Ya. Coba pikirin, kadang-kadang otak kita ketutup kayak awan mendung gitu, ya kan? Tapi kadang-kadang otak kita mikir, banyak ide. Nah, kalau ketika banyak ide, otak kita lagi bersih tuh. Cuman kalau kita lebih keseringan kusutnya, ya. Banyak tertutup awan mendung, kayak nggak punya cita-cita, kayak nggak ada yang harus dijalanin, kayak bingung semua. Nah, tapi kalau otak lagi bersih, coba, ya, hatinya juga lagi enak. Itu berpengaruh dari makanan, dari cara berpikir, dari pola tidur, pola makan, tuh berpengaruh itu. Makanya yang gitu-gitu tuh bukan kekuasaan kita sebenarnya. Jadi kalau kita pikir badan kita ini milik kita, salah ya. Buktinya hati senang atau tidak itu bukan kita yang nentuin. Tahu-tahu bangun gundah gulana, sering juga kan. Tahu-tahu bangun senang aja, sering juga. Berarti hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, bukan kita yang nentuin. Iya kan? Itu bukti jelas tuh bahwa badan kita bukanlah milik kita. Hati kita, pikiran kita bukan milik kita. Tapi bagaimana supaya dia stabil, bagus terus, positive thinking terus,
dan selalu muncul ide-ide cemerlang supaya caranya gimana menjaga dari banyaknya tulul amal ya. Tulul amal tuh panjang angan-angan, kebanyakan mikir tapi nggak realitas gitu. Mikirin sesuatu yang belum level kita, terlalu banyak kayak gitu kita. Akhirnya usia habis, keburu tua, ilmu kita sedikit, pikiran kita banyak, beban hidup kayaknya doang, sebenarnya nggak banyak banget. Cuman sepertinya banyak karena kita pikirin. Coba kalau kita jalanin nggak banyak sebenarnya ya. Yang namanya masalah itu numpuk itu ya karena bendungannya kita nggak buka-buka ya. Semakin numpuk karena sono bolong, sini bolong, banyakan bolongnya ya. Coba kalau kita ada lubang pecah, kita tambal satu ya. Lubang pecah kita tambal satu, maka nggak akan sebanyak yang sekarang beban kita. Perasaan kita beban itu banyak karena nggak ada satupun yang kita jalanin solusinya itu ya. Ajal, tepat sekali, ajal itu betul ya. Ajal itu tentu, kalau bahasa Arab ajal ya, ya betul ajal ya. Jadi ajal tepat sekali ya. Innahu kana faqiran, sesungguhnya Imam Syafi'i faqiran adalah seorang yang fakir. Imam Syafi'i itu fakir, miskin. Jangan dikira Imam Syafi'i belajar kaya. Imam Syafi'i itu orang miskin, orang susah. Nah ini penting buat kita nih, harus kita resapi nih pelajaran Imam Syafi'i dalam bab ini nih ya. Wa min usratin faqiratin, wa min usratin, dan dari keluarga, usrah itu keluarga, faqiratin yang fakir. Imam Syafi'i keluarga fakir, kalau kita masih punya HP ya. Kita laga doang kayak orang susah, padahal ngerokok masih kuat. Kayaknya doang nggak punya duit, padahal ngerokok kuat. Nah HP kuota ada terus ya. Tapi giliran ditanya sama orang, muka lu kusut banget. Iya nih lagi puyeng, banyak masalah, padahal paketnya lancar ya. Itu anehnya kita tuh ya. Ibadahnya sedikit, ilmunya sedikit, tapi paket internet jalan terus, ngerokok juga jalan terus ya. Makan ada ya, kadang-kadang kita nggak punya duit, orang tua ada. Kalau Imam Syafi'i serba susah. Kita buktikan nih ke depannya, banyak kalimat-kalimat yang bikin kita jadi semangat sebenarnya ya. Jadi nggak ada alasan kita ini malas belajar gara-gara kebutuhan banyak atau gara-gara susah ya. Jangan lupa HP kita masih bagus, masih punya motor, masih punya banyak hal yang kita harus syukurin ya. Kecuali kita susahnya kayak Imam Syafi'i ini, ke depan nih banyak disebutin nanti. Walakinnahu, akan tetapi beliau, hu itu ke Imam Syafi'i. Walakinna, akan tetapi hu beliau, kana adalah beliau itu Imam Syafi'i abiyan. Abiyan itu, abi kan bapak ya. Jadi abiyan itu gentle gitu. Orang kalau gentle kan kayak bapak-bapak, berani gitu maksudnya. Bapak itu kan berani. Abiyan gentle, mu'tazan binafsihi. Mu'tazan memuliakan, binafsihi itu dengan dirinya. Maksudnya apa? Mu'tazan binafsihi itu maksudnya apa? Dia tanpa dimuliakan orang, dia udah mulia dengan sendirinya gitu. Tanpa orang puji-puji, dia udah terpuji. Tanpa orang tinggi-tinggikan, dia udah tinggi. Mu'tazan binafsihi, nggak pernah merasa kalau itu minder gitu. Mu'tazan tuh mulia, binafsihi dengan dirinya, nggak pernah merasa minder, merasa dirinya itu berharga. Nah kalau kita tuh sering minder gara-gara kita itu terlalu buruk sangka sama diri sendiri, menganggap diri kita ini kucel, menganggap diri kita ini cungkring ya, menganggap diri kita ini nggak punya apa-apa. Nah itu zolim sebenarnya. Orang-orang yang model begitu zolim kepada diri sendiri. Itu jangan lupa itu. Jadi Imam Syafi'i itu mu'tazan binafsih, memuliakan dirinya sendiri. Kalau kita salah kaprah sekarang ya, kadang-kadang kita memuliakan diri sendiri salah kaprah dengan memoto terus dipajang, atau bikin TikTok joget-joget memuliakan diri sendiri, menganggap itu adalah bakalan dipuji orang, minta like yang banyak gitu kan. Atau kita dengan tampang, dengan banyak gaya, itu bukan mu'tazan, justru menghinakan ya. Tapi kalau mu'tazan binafsi itu artinya tidak merasa diri kita itu hina, merasa diri kita berharga. Nah
udah tahu diri kita berharga, maka kita harus jaga gitu. Gimana supaya berharga terus? Ya dijagalah, jangan diacak-acak. Kita harus rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin sampoan, kan gitu maksudnya dah. Kalau secara dunianya ya. Kalau cewek itu ya pakai hand body, kulitnya biar mulus terus. Itu bagi orang yang merawat diri. Tapi kalau Imam Syafi'i seorang ahli ilmu maksudnya nggak begitu. Dia udah tahu dirinya itu berharga, maka dijagalah itu. Dirawat dengan banyak ibadah, tidak maksiat, banyakin berjamaah, banyakin majelis taklim ya. Mu'tazan binafsi, memuliakan diri sendiri, nggak minder ketemu orang gitu. Kita kadang-kadang untuk menutupi kekurangan kita harus bergaya di hadapan orang, pakai baju yang bagus, kalau bisa kalau jalan megang handphone biar nggak kelihatan susah ya. Tapi dalam hal ibadah kita banyakkan kurangnya ya. Padahal yang dimaksud memuliakan diri sendiri itu harus pede. Kalau yang namanya jalan ke masjid itu harus pede, jalan ke majelis taklim harus pede itu. Kalau kita nggak pede gara-gara urusan dunia terus ya, itu beda jauh sama Imam Syafi'i. Wal faqru laisa aiban. Wal faqru, adapun kefakiran, laisa aiban, itu bukan aib. Yang namanya fakir bukan aib ya. Imam Syafi'i itu punya guru Imam Malik tuh kaya. Imam Malik punya guru Abu Hanifah kaya, tapi Imam Syafi'i susah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu susah. Ahmad bin Hambal susah juga sama Imam Syafi'i. Jadi dua imam besar itu kaya, dua imam besarnya lagi susah ya. Dan kefakiran itu lagian juga bukan aib katanya. Balil faqru bal, akan tetapi malahan, bal itu malahan al faqru, kefakiran itu binisbati lahu, menurut dia, menurut dia, binisbah itu jika disandarkan, lahu kepadanya. Maksudnya menurut beliau, menurut Imam Syafi'i itu quwwatun, sebuah kekuatan. Coba gimana kepikiran tuh? Fakir justru sebuah kekuatan. Maksudnya gimana? Kepikir nggak sama kita? Coba Mas, kepikiran nggak tuh? Menurut Imam Syafi'i kefakiran bukan aib tapi malah kekuatan. Gimana maksudnya? Bisa dipahami nggak? Karena kalau kita nikaya belum tentu mau ke masjid gitu maksudnya. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau saya nikaya barangkali saya bukan jadi ahli ilmu tapi jadi ahli dunia. Dengan saya ini susah, maka saya mau maksiat juga susah gitu maksudnya. Dan itu merupakan kekuatan untuk taat ya. Tadfa'uhu, yang mendorong beliau ila talabi, untuk belajar gitu. Ila talabi apa tuh? Al-jadi ya. Ila talabil jadi. Ila talabil jadi ya. Untuk belajar al-jadi itu kalau nggak salah as-sakhi ya. Sakho, as-sakhi. Sakho itu sakho itu perkasa, sakho. Al-jadi itu maknanya as-sakha, perkasa, as-sakhi. Bahkan yang namanya fakir itu mendorong dia untuk belajar ya. Untuk belajar as-sakhi, yaitu jadi ila talabi bukan belajar tapi menjadi pelajar ya. Maknanya belajar tapi maknanya menjadi pelajar ya. Mendorong beliau untuk belajar maksudnya untuk menjadi seorang pelajar. Al-jadi itu sifat ya. Al-jadi yang as-sakhi, yang perkasa, yang kuat. Sakha tuh berani ya. Kalau ada istilah empu sakha, empu saka. Makanya kalau bahasa Jawa tuh pusaka. Pusaka tuh dua kata, bukan satu tuh. Pusaka tuh adalah empu sakha. Empu itu
eyang ya. Sakho itu pemberani. Jadi namanya pusaka itu adalah eyang yang pemberani. Ya. Orang kalau kita bilang pusaka tuh keris, pusaka tuh sebenarnya yang bikin ya. Jadi pusaka tuh bahasa Arab empu sakho ya. Empu sakho, saka, sakho ya. Jadi empu itu eyang ya. Sakho itu yang pemberani, yang perkasa. Jadi empu sakho gitu ya. Jadi pusaka. Padahal pusaka itu dua kata, empu dan sakho. Empu dan saka. Saka itu sakho bahasa Arabnya. Ya, sakhiyun kalau bahasa Arabnya. Yaitu untuk menjadi pelajar yang perkasa, yang kuat. Dengan kefakiran itu beliau malah jadi tergembleng untuk kuat. Kebanyakan orang yang kaya tuh leha-leha gitu maksudnya. Karena merasa aman nama hidupnya akhirnya leha-leha. Tapi dengan kefakiran itu justru mengurangi kita untuk maksiat. Dengan fakir tersebut kita terjaga. Nah itu orang jarang mikir begitu. Itu kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang fakir yang bersyukur. Jarang itu. Ada orang kaya bersyukur, fakir sabar. Itu mah wajar. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang paling baik di antara keduanya adalah orang fakir yang bersyukur. Itu langka. Bersyukur gimana? Dengan fakir itu dia bisa banyak ibadah, banyak nuntut ilmu. Berapa banyak dari kefakiran, hikmahnya itu adalah kita jadi belajar. Ini bisa jadi takdirnya adalah kita selamat di akhirat gitu. Coba kalau kita orang yang untung dalam hal dunia, terus lupa sama Tuhan, lupa sama Allah, maka bisa jadi itu adalah istidraj ya. Istidraj adalah dienak-enakin di dunia tapi jadi bahan bakar di akhirat. Kan nggak enak itu ya. Nah orang yang mikir begitu hanyalah orang yang dikasih hidayah sama Allah. Nah masalahnya adalah kita jarang minta. Karena sholatnya kita nggak beneran ya. Sholatnya kita cuma menggugurkan kewajiban, itu juga kalau nggak kesiangan. Itu juga kalau nggak kemalaman sama kesorean ya. Kebanyakan kita itu ihdinas siratal mustaqim itu ngawang, nggak sungguh-sungguh. Tapi orang-orang sekelas wali itu ihdinas siratal mustaqim adalah kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Jadi ihdina bukan berikanlah kami hidayah masuk Islam. Hidayah tuh banyak dimensinya. Bagi orang yang kafir hidayah masuk Islam. Tapi bagi kita yang Islam hidayah itu maknanya supaya kita diberikan petunjuk dalam terus ya. Dalam terus menerus dalam hal agama itu ya. Itu langka orang yang sadar kayak gitu. Pokoknya kalau kita udah kepleset jauh dari jurang apa namanya? Kalau udah kepleset jauh ya jurang sumur tuh naiknya susah. Ya. Percaya itu. Kalau kita udah kepleset jauh tuh naiknya susah. Ibarat kita kepleset sumur. Naiknya susahnya setengah mati. Kalau kita udah jauh dari Allah, naiknya susah. Kecuali kita ngecas, ketemu orang yang bisa membangkitkan kita. Jadi kita harus punya power yang besar. Kita harus ke gardu. Pokoknya kalau listrik kita mati, kita harus ke gardu. Kalau nggak ke gardu, cuman main sama teman yang sekelas, ya samanya udah. Kita lagi kusut, lagi males, main sama teman kita. Dua-duanya sama-sama suka ngaji sebenarnya, cuman dua-duanya lagi pada malas ya sama udah. Ya. Coba kalau dia datang sama orang yang bisa ngajakin dia belajar, dia nggak kecas tuh, ya seperti baterai soak diisi lagi, ya. Seperti aki soak diisi lagi, atau seperti rumah mati lampu, yang lain juga ikut mati sekampung, maka dia harus ke gardu. Kalau gardunya nggak dibenerin ya udah susah. Ya. Pokoknya orang yang sekali jauh dari Allah ibarat nyemplung sumur, sekalinya naik licin susah, dia butuh timba. Itu pun kalau ada yang nengok, kalau nggak ada yang nengok ya nggak bakal ketemu timba ya. Biar bilang tolong nggak ada yang nengok ya susah ya. Maka beruntunglah bagi kita nih masih ditengok sama orang-orang yang punya setrum ya. Pokoknya sial kalau udah nggak ditengok sama orang yang punya setrum. Pokoknya nggak selamat, bisa kelelep di dalam sumur, mati bisa ya. Maka kalau kita punya teman yang mengajak kebaikan, walaupun kita kadang-kadang masih malas ya, sesekali kita ikutin ya. Jangan sampai kosong banget, karena semakin dalam semakin malas ya. Kita bisa berkaca ke teman-teman kita yang semakin malas susah. Diajak makin susah. Nanti semakin dalam, timbanya juga talinya perlu semakin dalam.
Semakin dalam itu tarikan gravitasi bumi makin kencang, maka timba butuh tali yang lebih tebal. Embernya juga harus kuat, katrolnya harus kuat. Udah banyak dah itu, banyak alat ya. Tapi kalau badannya masih kecil, ya kan, tenggelamnya nggak terlalu jauh, maka pakai tambang juga bisa. Tapi kalau tenggelamnya jauh, udah badannya gede lagi, badog ya, itu harus pakai timba zaman dulu yang kuat. Ya, belum lagi katrolnya harus kuat, belum lagi yang nariknya juga harus kuat. Nah, pokoknya banyak dah ya. Pokoknya kalau kita udah kelelep ke maksiat atau kelelep ke kemalasan, harus ada nemu orang yang powernya kuat. Kalau orang yang powernya lemah ya nggak bisa ditimba juga, susah ya. Gitu maksudnya, paham gak nih ya ituan gambarannya deh. Itu ya. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah merasa kemiskinan itu adalah aib. Justru itu power, kekuatan. Kita kalau belum tahu nikmatnya ilmu nggak akan pernah ngerasain kayak gini, nggak akan paham kata-kata ini ya. Tapi kalau kita ngerasain nikmat ilmu pasti paham kata-kata ini. Maksudnya bagaimana fakir tapi kekuatan. Nggak akan paham kalau kita belum nikmatnya ilmu. Tapi kalau udah tahu nikmatnya ilmu, maka kita akan tahu, akan paham ya. Wat tahsilul mustamir, tahsil itu dan berkarya. Al mustamir, terus menerus. Imam Syafi'i selalu berkarya. Dia punya tulisan yang sangat banyak, padahal nggak punya tinta, padahal nggak punya pulpen, tapi kitabnya sangat banyak. Gimana ceritanya tuh ya? Ntar diceritain di depan. Liyaran nasu annal mala laisa kullu syai'in, laisa kulla syai'in ya, laisa kulla syai'in bin nisbati li talibil ilmi. Liyaran nasu, supaya manusia itu tahu, yaro itu melihat ya, melihat maksudnya tahu, supaya orang-orang itu tahu gitu. Tahu apa? Annal mala, bahwasanya harta, laisa kulla syai'in, bukan segalanya gitu, supaya orang-orang itu tahu. Nah, bayangkan tuh Imam Syafi'i berperilaku kayak gitu untuk menunjukkan kepada orang. Berarti bukan buat dirinya sendiri, ya dirinya mau udah tahu nikmatnya ilmu, orang supaya tahu gitu. Maksudnya apa? Jadi dia nyontohin ke orang, nih saya juga susah nih, tapi saya bisa merasakan bahwa kefakiran bukan aib ya. Supaya orang tahu, liyaran nasu, supaya orang-orang pada paham, annal mala, bahwasanya harta, laisa kulla syai'in, bukanlah segalanya, bin nisbati li talibil ilmi, jika disandarkan kepada penuntut ilmu. Berapa banyak orang yang fasilitasnya lengkap tapi malas, nggak jadi apa-apa, banyak ya. Kalau dalam urusan ilmu dunia sih banyak yang sukses kalau pakai fasilitas yang lengkap. Tapi kalau dalam ilmu agama jarang yang sukses. Pasti kalau belajar ilmu agama harus merasakan kesusahan. Jarang pakai kemudahan, itu jarang ya. Ada orang yang cepat ada, tapi banyakan yang pakai yang susah ya. Wa innamal iradatu ya. Wa innamal iradatu, inna kalau ada ma-nya itu jadi batal ya. Kalau innal iradata, tapi kalau innama al iradatu ya. Inna kalau ada ma-nya jadi batal. Innamal iradatu, bahwasanya kehendak, al qawiyatu yang kuat, wal isti'dadu dan bekal, wal qudratu dan kemampuan, wal musabaratu dan kesabaran. Musabarah tadi saya bilang sama maknanya kesabaran ya, jadi samain aja dah biar gampang. Wal musabarah samain sama sobar, samain sama yang pakai sod itu ya. Hiya syurutul asasiyatu, dia adalah syarat-syarat mutlak, syarat-syarat mutlak lit talibin najihi, bagi pelajar yang selamat, najih selamat. Najih itu sukses maksudnya, hasil. Najih itu selamat, sukses, najih. Jadi kalau pelajar yang sukses itu harus punya tekad yang kuat, bekal sama kemampuan sama musabarah, kesabaran ya. Harus punya itu, kalau nggak punya itu ya lemes ya. Walihaza falam yaddakhir wus'an. Walihaza, oleh karena itulah, falam yaddakhir, iya Imam Syafi'i itu
lam yadakhir, tidak meremehkan, ya. Wus'an, keluasan waktu, tidak meremehkan keluasan waktu. Maksudnya apa? Jangan terpedaya sama waktu. Masih besok, masih besok, masih besok terus saja, nggak jadi apa-apa dah. Ya. Kalau bisa dikerjain sekarang, kerjainlah sekarang. Kalau bisa dipikirin sekarang, pikirkanlah sekarang. Jangan nunggu besok, 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 ntar nggak dikerjain. Ya. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah meremehkan yang namanya keluasan, nggak pernah. Ya. Jagalah 5 sebelum yang 5, kata Bang Haji Roma tuh hadis Nabi tuh. Ya. Yaitu keluasan kelapangan sebelum sempit. Ya. Mumpung lagi luas, dikerjain nyantai, nanti sisa-sisanya enak. Jangan ditumpuk-tumpuk sampai numpuk. Ya. Nanti jadi males, ditinggalin, dibuang lah. Walam ya'lu juhdan. Walam ya'lu juhdan, nih jadi satu nih. Walam ya'lu juhdan, walam ya'lu, dan tidak pernah berhenti, juhdan, bersungguh-sungguh. Maksudnya dan selalu mengerahkan segenap kemampuan gitu. Walam ya'lu juhdan, dan selalu. Walam ya'lu itu sama artinya sama walam yazal ya. Lam yazal itu senantiasa. Lam yazal asal katanya tuh lam yazal, tidak pernah tergelincir, maksudnya senantiasa. Jadi walam ya'lu tuh sama aja. Walam ya'lu dan senantiasa, juhdan sungguh-sungguh. Senantiasa mengerahkan segenap kemampuan fi sabili tahsilil ilmi, untuk menempuh tahsilil ilmi, kehasilannya ilmu, supaya menempuh keberhasilan ilmu. Itu Imam Syafi'i. Jadi harus sungguh-sungguh supaya ilmu itu nyerap bisa, ya. Kalau lagi diajarin tahsid Quran, itu mulutnya dibuka, dipahami makhrajnya, sifat-sifat huruf dipahami. Nanti kalau udah tahu, udah bisa, nikmatnya minta ampun, susah diungkapkan, ya. Tapi kalau kita nggak bisa-bisa, pusing. Tapi kalau dicontohin, kita ngikutin, pasti bisa. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Kalau nggak nurut, nggak akan bisa. Kalau kita udah bisa, maka kita akan jadi luas, bisa ngajar, ya. Bisa mengajarkan kepada orang, dan rizkinya insya Allah ada. Itu mah jangan takut itu, ya. Fakana, dan adalah, fakana, dan jadilah, ya. Oh bukan, fakana, dan adalah beliau Imam Syafi'i yatalaqqata ya. Yatalaqqatu itu jamaah, mengumpulkan. Al-khazafa, tembikar. Tembikar, tahu nggak tembikar? Porselin. Tembikar itu kalau zaman dulu itu kalau kita kan tembikar sekarang ituan ya, kayak macam bahan daur ulang, ya kan? Tembikar kan bahan yang udah dibuang, terus kita mau daur ulang. Misalkan botol aquanya mau dijadiin pot bunga, itu namanya tembikar tuh. Jadi bahan yang udah dibuang terus dipakai lagi, namanya tembikar. Itu al-khazafa. Jadi Imam Syafi'i itu mengumpulkan bahan-bahan yang udah dibuang. Misalkan kulit rebana, kayu rebana, itu dikerek sama dia buat nyatet hadis tuh. Nah, kalau kita mana mau begitu, ya. Imam Syafi'i sampai kayak gitu. Ada tulang nih, tulang anjing, ya. Tulangnya kan kagak najis, ya kan? Kalau udah dicuci. Kalau tulang tuh nggak najis, ya. Yang najis itu daging. Tulang kalau udah kering, ya, itu bisa dikerek dijadikan kitab, ya. Wa kulla ma yumkinu, wa kulla tuh kenapa wa kulla? Karena dari yatalaqqata, ya. Yatalaqqata mengumpulkan, al-khazafa wa kulla gitu. Jadi wanya waw ataf, wa kulla, dan segala ma yumkinul kitaba alaihi, apa-apa yang memungkinkan dicatat atasnya. Apa-apa yang bisa dikerek, dicatat, itu dikumpulin. Hebat tuh Imam Syafi'i. Itu buat apa? Buat nyatat hadis, ya. Liyaktuba fiha, supaya ia mencatat di dalam itu tembikar, ma sami'uhu, apa-apa yang dia dengar. Nah kalau kita ceramah panjang lebar, satu aja nggak ada yang kita catat. Betapa banyak kita hadir maulid, hadir ceramah, mana ada yang kita catat? Nggak ada. Anak sekarang mana mau catat, ya. Gampang, ntar ulangnya di YouTube. Iya kalau ada paket, kalau enggak
Iya punya paket, udah punya paket denger musik mulu tuh. Kita kapan belajar ya kalau kita? Jadi kalau bisa kalau denger ceramah itu ikutin orang-orang soleh zaman dulu, bawa buku. Ya kalau nggak bawa buku rekam. Ya. Kalau emang yakin bisa nonton lagi di YouTube, pulang-pulang harus diulang. Jangan udah sampai rumah kagak diulang lagi. Ya. Jadi kalau kita dengar ceramah, hadir maulid, itu pulang-pulang langsung setel yang tadi kita denger gitu kuncinya. Supaya apa? Memancing rasa. Tadi itu Habib Novel ngomong apa ya? Setel ulang gitu. Jangan tunggu seminggu lagi baru disetel, ntar hawanya keburu hilang. Jadi kalau kita lagi denger ceramah terus menggugah kita, jangan sampai pulang itu rontok bareng sama kotoran. Ya, makan nasi kebuli kenyang, buang air rontok ilmunya. Ya. Sering orang kayak gitu, maka nggak akan membuahkan apa-apa, nggak akan jadi akhlak. Banyak orang hadir begitu sia-sia. Kalau pahala mah jangan ditanya, itu urusan Allah. Ya. Tapi tuntutan buat kitanya itu apa? Kita punya tanggung jawab apa dalam hal ilmu? Ya. Jangan kita nuntut ilmu itu cuma buat hiburan hati doang. Kalau kita nuntut ilmu hadir maulid cuma buat hiburan, sama aja kita itu berobat. Ya. Kita itu menganggap diri kita sakit terus berobat. Nah kalau begitu orang yang hadir maulid semuanya orang sakit dong. Sayang-sayang kan. Kalau bisa hadirnya kita di maulid itu justru kita sebagai orang yang sehat, tapi membutuhkan cahaya. Tujuannya supaya bisa nyebarin cahaya lagi gitu. Jangan egois, jangan saya sakit, saya butuh setrum, saya datang ke maulid. Egois cuma buat diri sendiri. Kita harus punya pikiran bahwa kita punya tanggung jawab. Jadi kalau ada datang ceramah, itu dicatat. Kalau nggak dicatat, ya direkam. Kalau nggak direkam, dengerin di YouTube pulang-pulang. Tuh kuncinya itu doang. Kalau nggak gitu, nggak mau mudzakarah namanya. Ya, nggak punya tanggung jawab dalam hal ilmu. Zaman sekarang udah canggih ya, apa-apa udah ada, tinggal kitanya mau apa enggak. Yaqulu yaqutu fi kitabihi, berkata Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Adiba, kamus adiba, kamus orang-orang ahli akhlak. Qala Ar-Rabi, berkata Imam Ar-Rabi, sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, ini penting nih. Kuntu ana fil kitab, saya di dalam mencatat ilmu, asma'ul muallima, saya mendengar seorang pengajar. Yulaqinus sobiyah, dia sedang mentalkin anak kecil. Talkin itu ngajarin dikte. Ya. Ada dikte, ada imla. Ya. Kalau dikte itu diucapin, terus kita nyatatnya itu namanya imla. Ya. Dikte itu bahasa Inggris ya, imla itu bahasa Arab, sama sebenarnya. Jadi seorang guru sedang mengimla atau mendikte anak kecil. Ya. Anak kecil diajarin nih, ucap ini la ilaha illallah. Tuh Imam Syafi'i dengar tuh. Ya. Al-ayata, satu ayat. Jadi seorang muallim, seorang pengajar sedang mentalkin anak kecil satu ayat. Talkin tuh maksudnya ngajarin, suruh apalin. Fa'ahfazuha. Fa'ahfazoha ya, fa'nya fa jawab. Fa'ahfazuha ana, kemudian menghafal ayat tersebut ana saya. Kemudian saya apalin tuh ayat. Anak kecil yang diajarin, Imam Syafi'i yang ngapalin. Padahal Imam Syafi'i cuma lewat doang. Ya. Kan jelas tuh, saya mendengar, ya kan? Saya mendengar ada seorang guru mentalkin anak kecil satu ayat. Saya apalin tuh, sampai kayak gitu. Walaqad kuntu, dan saya sudah, ya. Walaqad kuntu, dan sungguh saya catat, saya hafal ya. Walaqad kuntu, dan sungguh saya catat. Ya. Saya hafal ya. Tadi fa'ahfizaha, kemudian saya menghafal. Walaqad kuntu, dan sungguh saya sudah hafal katanya itu. Wa yaktubuna, kemudian mereka tuh anak-anak bocil itu menulis. A'immatahum, ayat-ayat mereka. Ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka. Fa'ila an yafrughal muallimu, sampai selesai itu pengajar. Minal imla'i alaihim, sampai selesai itu pengajar minal imla'i alaihim, dari mengimla mereka, dari mendikte mereka, dari mentalkin mereka. Qad hafiztu jami'a ma'amli, tuh ma'amla ya.
Qad hafiztu, sungguh aku telah menghafal jami'a ma amla, semua yang dia diktekan. Ada seorang guru mendiktekan kepada anak kecil supaya dicatat. Imam Syafi'i malah ngapalin tuh. Saking nggak bisa nyatat, nggak punya buku, nggak punya pulpen, gitu maksudnya. Faqala li dzata yaumin, maka berkata itu seorang syekh satu hari, ma yahillu li an akhudha minka syai'an. Ma yahillu li, tidak halal bagiku, an akhudha minka syai'an, mengambil darimu sedikit pun. Mengambil darimu sedikit pun. Maksudnya saya itu tidak berhak menghukum kamu, tidak berhak menuntut kamu, ya. Tidak berhak menuntut kamu menjadi muridku, ya. Karena Imam Syafi'i memang kenyataannya bukan muridnya dia, tapi dia ngapalin. Muridnya belum tentu hafal, dia malah ngapalin. Sehingga syekhnya itu takzim dan takjub. Saya tidak patut mengambil dari engkau, menuntut engkau, ya. Saya nggak berani mengatakan engkau murid saya, karena murid saya nggak ada yang kayak gitu katanya, ya. Disuruh nyatat beneran nyatat, kalau Imam Syafi'i malah ngapalin, ya. Qala, berkata Imam Syafi'i, lamma kharajtu, ketika aku keluar, minal kitabi, untuk mencatat, kuntu atalaqqatul khazapa, aku mengumpulkan tembikar-tembikar, wadufufa, dan rebana-rebana. Dufuf itu rebana, ya. Nah, jadi ada rebana yang udah somplak tuh, yang udah pecah, itu diambil sama Imam Syafi'i, itu diukir, ya. Pinggiran itu diukir kan dari kayu tuh. Dufuf tuh gendang apa aja, rebana, gendang, ya. Jadi zaman Imam Syafi'i itu udah ada gendang, ya. Jadi kalau dibilang rebana tuh bid'ah atau musyrik, nggak bener, karena zaman Syafi'i ada, ya. Wa kurban nakhli, wa kurban nakhli itu pelepah kurma, kurban nakhli pelepah kurma. Wa aktafa, wa aktafal jamali, wa aktafal jamali, dan tulang punggung unta. Aktaf, aktaf itu pundak, ya. Al jamali itu jamal, unta. Jamal itu kadang artinya bagus, kadang artinya unta. Kenapa tuh? Karena orang Arab menganggap unta itu sebuah keindahan, kayak mobil Mercy gitu. Logikanya begitu, filosofisnya. Jadi al-jamal tuh kadang-kadang artinya bagus, cantik, kadang-kadang artinya unta. Karena unta itu menurut orang Arab kendaraan paling mewah. Sama kayak ini, kayak kambing. Kambing tuh na'am, ya. An'am, al-an'am, bukan kambing aja sih, binatang ternak itu disebut al-an'am. Padahal al-an'am tuh arti asalnya nikmat, ya kan? Kenapa binatang ternak dikatakan al-an'am, yang banyak nikmatnya? Karena dagingnya bisa dimakan halal, kulitnya bisa dijadikan baju, ya kan? Nggak najis kalau disamak, dan juga airnya bisa diminum, susu, ya kan? Makanya dibilang al-an'am. Tanduknya juga bisa dipakai buat pajangan, ya. Atau buat, kalau zaman dulu buat nyimpen anak panah, tanduk itu. Tanduk rusa, tanduk kerbau yang panjang-panjang buat nyimpen anak panah, ya. Bisa juga dijadikan trompet perang kalau orang-orang kafir, ya. Makanya dibilang al-an'am, binatang-binatang yang banyak nikmatnya, gitu. Nah, orang sekarang mengartikan al-an'am ya binatang ternak. Sama kayak al-jamal. Jamal tuh keindahan, kadang-kadang artinya onta, ya. Karena onta itu ya keindahan buat orang Arab itu. Onta itu dia kalau minum itu bisa habis beberapa ember. Bisa sekali minum 10 ember. Tapi onta itu di lehernya ada kantong. Nah, uniknya ketika pemilik onta kehausan, itu air itu bisa ditumpahin dari kantong yang di leher onta itu. Dan airnya itu bersih, nggak kecampur sama perut. Nah, itu unik tuh. Onta itu punya kantong, ya, dia minum, tapi sementara minumnya itu disimpan di kantong. Adapun yang masuk ke perutnya itu sedikit-sedikit, ya, disedot lagi dari dalam ke dalam, ya. Jadi kalau ketika haus itu unta itu bisa disembelih, zaman Nabi begitu.
Jadi unta-unta persediaan air habis nih. Nah, ontanya disembelih, ontanya dimasak, airnya itu bisa dibuang lagi, dituang ke ember, masih bisa dimakan. Uniknya unta itu, ya. Susunya juga bisa diminum, ya kan? Bisa dijadikan tunggangan, banyak unta itu, makanya dibilang jamal, ya. Keindahan. Aktubu fihal hadis, aku mencatat di dalam yang tadi itu, rebana, pelepah kurma, pundak unta. Apa? Saya mencatat al hadis, yaitu hadis. Bayangkan Imam Syafi'i harus menggunakan tulang-tulang untuk mencatat hadis, ya. Wa aji'u, dan aku mendatangi, ila dawawin, kepada perpustakaan. Aku mendatangi perpustakaan, tuh kata Imam Syafi'i. Fa astauhabaz zuhura. Fa astauhabaz zuhura, dan aku apa ini? Mengumpulkan astauhaba, ya. Istauhaba yastauhibu, astauhibu, ya. Astauhibu, fa astauhibu zuhura, dan aku mengumpulkan al-awraq, tuh az-zuhura al-awraq, tuh notnya tuh nomor 7, yaitu waraqah, daun-daun. Aku mengumpulkan daun-daun, ya, memanen daun-daun. Fa aktubu fiha, kemudian aku mencatat di daun-daun tersebut, hatta kanat li ummi hubabun, ya, atau habab, ya, hababun. Hatta kanat li ummi, sampai ada untuk ibuku itu hababun, itu tempayan, ya. Tempayan untuk apa, ya? Famalaathu, famalaatha, ya, famalaatha. Apa ini? Famalatuha, ya, famalatuha, mala ayam lau. Famalatuha, dan aku memenuhi itu habab, ya. Haknya kembali ke habab, ya. Dan aku memenuhi habab tersebut, tempayan tersebut, aktafan, dengan tulang-tulang. Wa khazafan, dan tembikar-tembikar, wa karban, dan karban. Apa ya karban itu? Kulit-kulit kali, ya. Mamlu'atan, yang penuh hadisan dengan hadis. Jadi kitab-kitabnya ditaruh di tempayan karena kitabnya berupa tulang-tulang, gitu. Jadi ada tempayan gede tuh, itu buat naruh kitab tuh. Kalau kita kan naruh payung, kalau dia naruh kitab. Tulang tuh blepak-blepak tuh, kulit-kulit, pelepah kurang kumpulin di situ, ya. Jadi kitabnya berupa kayak gitu, bayangkan, ya. Kalau kita sekarang kirimin kitab udah telapak tangan pakai PDF, dan itu udah bisa 1000 halaman, 2000 halaman, ya. Itu aja kita masih nggak mau baca. Kalau Imam Syafi'i sampai kayak gitu perjuangannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.